Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mengalami nyeri perut bagian bawah? Ya, tepatnya itu biasanya di atas tulang kemaluan. Nah, kondisi ini ya itu bikin nggak nyaman ya, bikin kadang was-was. Nih kira-kira kenapa kok bisa sakit seperti ini? Nah, kondisi ini bisa dialami oleh wanita ataupun pria. Jadi kita akan bahas ya penyebab kenapa kok bisa muncul nyeri perut bagian bawah. Nyeri perut bagian bawah ya ini bisa disebabkan oleh banyak kondisi ya, kondisi kesehatan. Bisa disebabkan dari sistem kemih kita, bisa disebabkan oleh sistem reproduksi kita, ya bisa disebabkan oleh sistem pencernaan. Nah, jadi ada banyak ya. Nah, kemudian nyerinya pun itu jenisnya macam-macam yang bisa muncul. Ada yang tajam, ada yang konstan, ada yang hilang timbul, ya ada yang tumpul ya, jadi memang macam-macam. Bervariasi tergantung dari penyebabnya. Yang pertama, keram menstruasi. Nah, jadi teman-teman ya, keram menstruasi tentu nggak bisa dialami oleh pria ya, ini hanya wanita saja. Keram menstruasi ini nyeri yang terjadi di perut bagian bawah. Nah, kemudian keram menstruasi juga terjadi pada periode menstruasi tentunya. Nah, kemudian kondisi ini disebabkan oleh kontraksi dari rahim ya. Jadi rahim itu saat menstruasi ya, dia ingin mengeluarkan lapisannya. Saat menstruasi itu mau dikeluarkan ya, jadi dia kontraksi. Nah, jadi kontraksi tadilah yang menyebabkan dia nyeri karena dia mau meluruhkan ya lapisan dinding rahim. Nah, kemudian teman-teman, ya nyeri yang sedang ataupun yang ringan itu biasa kalau seandainya menstruasi. Tapi kalau nyerinya itu sampai berlebihan, sampai teman-teman mengganggu aktivitas, bahkan nggak bisa tidur, itu disebut dengan dysmenorrhea. Nah, kondisi ini tentu harus mendapatkan bantuan ataupun penanganan untuk mengurangi nyeri. Nyerinya bisa menjalar ke punggung bawah, ya ke paha. Nah, nyerinya ini munculnya umumnya mulai di 1 hari sampai 2 hari sebelum menstruasi dan bisa berlangsung 2 sampai 3 hari ya saat mulai menstruasi. Yang kedua, kista ovarium. Nah, kondisi kista ovarium ini juga hanya dialami oleh wanita saja. Jadi nggak ada pada pria ya. Kista ovarium adalah kondisi ketika munculnya kantong berisi cairan ya di dalam ataupun di sekitar ovarium. Nah, jadi inilah kista ovarium. Nah, kemudian kista ovarium ini yaitu tidak berbahaya kalau tidak ada keluhan. Kalau seandainya ada keluhan, ya memang harus mendapatkan penanganan. Dan yang ditakutkan, kistanya itu pecah. Ya, kalau seandainya pecah, ya tentu ini nanti bisa menimbulkan ataupun menyebabkan sakit yang parah. Selain nyeri, ya keluhannya itu biasanya merasa kenyang. Ya, walaupun belum makan, bisa demam, ya bisa kelelahan. Nah, jadi perut biasa terasa penuh, ya jadi keluhannya ada banyak. Yang ketiga, endometriosis. Nah, endometriosis ya ini terjadi pada wanita ya, pria tidak. Nah, endometriosis ini kondisi di mana jaringan yang ada di dalam lapisan rahim yaitu tumbuh di luar rahim. Nah, kondisi ini juga ya bisa dialami oleh wanita yang remaja ya, wanita yang sudah menikah, itu bisa saja terjadi. Kalau seandainya teman-teman mengalami endometriosis, ya ini nyeri panggul, kemudian juga nyeri di perut bagian bawah, muncul bercak saat menstruasi, kemudian ada perdarahan menstruasi yang sangat banyak, bahkan bisa nyeri saat ketika berhubungan. Yang keempat, kehamilan. Teman-teman, ya nyeri perut bagian bawah, ya ini bisa saja disebabkan karena kehamilan ya, karena tadi perut membesar, karena bayi membesar ya, kemudian karena dia tumbuh ya bisa menekan daerah sekitarnya. Nah, kemudian teman-teman harus diingat, ya ketika nyeri yang terjadi pada awal kehamilan, ya ini yang harus ya diwaspadai. Bisa menyebabkan nanti keguguran ya kalau usia kehamilan 20 minggu. Apalagi ya nyerinya disertai dengan bercak-bercak ya, dengan darah ya, ataupun ya dengan kondisi demam dan sebagainya. Kalau seandainya nyerinya berlebihan, ya bisa saja ya itu jadi tanda kehamilan ektopik. Artinya kehamilan di luar rahim ya kalau seandainya di awal trimester pertama. Yang kelima, radang panggul. Penyakit ini juga dialami oleh wanita. Penyakit radang panggul itu ketika kondisi adanya infeksi pada organ reproduksi wanita ya,
misalkan ovarium, saluran toba, rahim, ya vagina, ya kemudian menyebar dia, akhirnya radang panggul. Kemudian penyakit ini ya sering menyebar melalui hubungan seksual tanpa pengaman, ya tanpa kondom ataupun hubungan yang tidak sehat, artinya bukan dengan pasangannya. Nah kemudian ini termasuk ya penyakit yang sering dialami oleh wanita. Jadi intinya ya ketika seseorang mengalami penyakit menular seksual ya berhubungan, ya ini bisa ya terkena, bisa menular. Ya nanti teman-teman bisa mengalami demam, ya keputihan berlebih, bahkan bisa bau, kemudian rasa terbakar, ya nyeri ketika buang air kecil, bahkan bisa ada darah ya ketika berhubungan. Yang keenam, infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau dikenal dengan sebutan ISK, ya ini bisa terjadi pada laki-laki ya atau perempuan. Nah, jadi ini bisa infeksinya di kandung kemih, di uretra ataupun di ureter. Ya, jadi bisa disebabkan umumnya oleh bakteri. Nah, gejala yang dialami ketika ISK ya ini ada banyak ya. Demam, nyeri perut bagian bawah, kemudian rasa sedikit-sedikit mau buang air kecil walaupun sebenarnya yang keluar itu sedikit. Ya, buang air kecil itu nggak tuntas, ya bisa disertai dengan keluhan-keluhan lain ya, misalkan badan pegal linu. Yang ketujuh, radang usus buntu. Radang usus buntu ya ini bisa dialami oleh wanita ataupun pria. Nah, jadi kalau usus buntu ataupun apendisitis, ya ini khas gejalanya ya. Biasanya nyerinya diawali dengan bagian tengah ulu hati, kemudian dia berpindah ke perut kanan bawah. Nah, nyerinya seperti itu. Bisa disertai dengan mual, ya muntah, sembelit, bahkan demam ya. Nah, nyerinya ini kalau seandainya ditekan perut kanan bawah itu nyeri sekali. Ya berjalan pun sakit, ya ditekan perut kanan bawah tadi bisa ikut nyeri juga. Nah, kondisi ini ya itu memang kondisi yang serius ya. Kalau seandainya curiga apendisitis ya sebaiknya itu langsung ke dokter ya, bawa ke IGD, takutnya nanti dia pecah. Kalau pecah nanti bisa mengancam nyawa. Yang kedelapan, sistitis interstisial. Nah, jadi teman-teman ya penyakit ini juga dikenal dengan sindrom nyeri kandung kemih. Gejalanya itu ingin buang air kecil yaitu terus-menerus. Kemudian nyeri saat berhubungan. Nah, penyakit ini itu penyebabnya belum diketahui secara pasti. Tapi diduga terjadi karena adanya kerusakan pada lapisan pelindung kandung kemih. Jadi disfungsi sistem kekebalan tubuh ya curiganya. Kemudian adanya gangguan saraf, curiga penyebabnya. Yang kesembilan, torsiotestis. Torsiotestis ini hanya terjadi pada laki-laki. Jadi torsiotestis itu terjadi ketika testis tadi itu terpluntir ya ataupun berputar. Sehingga ini aliran darah itu bisa terhambat. Bahkan bisa nggak ada aliran darah. Nah, ini bisa nyeri sekali ya di daerah skrotum, ya di daerah bagian perut bawah. Nah, kemudian teman-teman bisa sampai mual, muntah, ya bahkan teman-teman saat buang air kecil itu sangat nyeri sekali dan disertai dengan demam bisa. Kalau seandainya mengalami testisnya terpelintir, terpuntir, ya ini sebaiknya langsung bawa ke IGD. Karena takutnya nanti kalau kelamaan jaringannya mati ya, jaringannya mati, skrotumnya, testisnya bisa mati. 10. Osteitis pubis. Nah, penyakit ini itu ketika tulang rawan ataupun sendi di bagian kemaluan yaitu mengalami peradangan dan menimbulkan nyeri suprapubik, artinya nyeri di bagian atas tulang kemaluan ataupun di sekitarnya. Gejalanya bisa bunyi klik ya ataupun seperti letupan saat bangun dari posisi duduk ya kemudian berdiri ataupun dari posisi baring kemudian duduk ya, dan juga biasanya makin parah ya saat batuk, bersin ataupun berlari. Nah, kondisi ini muncul itu karena memang adanya peradangan pada panggul. Ya misalkan karena teman-teman sering berolahraga dengan intensitas yang tinggi ya, terlalu sering. Jadi bisa saja mengalami kondisi ini. Nah, itu tadi teman-teman ya penyebab kenapa bisa muncul ya, apa ya yang mendasarinya, kok ada ya rasa sakit di perut bawah nih, bagian kanan, bagian tengah. Jadi penyebab-penyebabnya itu ya, bisa juga kiri. Nah, jadi kira-kira mana nih yang pernah teman-teman alami? Coba komen. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.